Kami ingin selalu memuji Engkau, kami ingin selalu menyembah Engkau. Karena kami sadar satu tarikan nafas dalam hidup kami ini karena anugerah-Mu, ini karena cinta-Mu Tuhan. Satu tarikan nafas yang dapat kami lakukan, ini semua karena pemberian kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami karena semua yang kami ada sampai detik ini semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kembali kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarkan kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami, dan hamba berdoa roh wahyu, hikmat, pengertian, marifat dari Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu, sehingga kami dapat dengan cerdas menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita berdiri di mimbar sini, kita masih rasa begini. Jadi sementara siap-siap juga, ini gempa atau kita masih rasa bergoyang. Oke, semua karena anugerah Tuhan, amin. Sekali lagi, tidak ada satupun yang dapat kita banggakan, tidak ada satupun yang dapat kita bilang ini semua karena kita. Tapi kita harus sadar satu tarikan nafas yang kita lakukan itu semua karena anugerah Tuhan. Oke. Siang hari ini saya akan bawakan sebuah firman yang saya tuh dapat rema dari waktu minggu lalu, waktu Pak Raymond khotbah. Jadi waktu Pak Raymond khotbah, saya lagi berusaha menangkap rema apa. Karena setiap pengkhotbah siapapun yang khotbah di muka, saya selalu berusaha begini, ada rema yang saya terima. Mau dia pengkhotbah siapapun, selalu saya harus temukan rema. Dan minggu kemarin itu minggu yang agak berat bagi saya, karena ketika saya lagi fokus dengar firman, saya juga lagi fokus menangkap apa yang akan tim satu lakukan di Siau, saudara. Nah, waktu sementara firman, saya telinga satu menangkap kebenaran firman, tapi telinga satu menangkap sebuah perintah. Dan ini akan saya ceritakan. Minggu kemarin saya bilang ke Nisa, tolong bereskan salah satu sumur, saudara. Karena waktu saya sementara mendengar firman, saya dibawa Tuhan sebuah penglihatan sumur. Dan itu sumur tempat ritual orang-orang kuat untuk mengambil ilmu di situ, saudara. Nah, salah satu di sumur itu adalah portal di mana ada nyawa-nyawa yang akan dihisap. Jadi waktu sementara dengar firman, saudara, ada sebuah penglihatan kuat dan jelas. Kemudian saya tahu itu harus dibereskan karena ini menyangkut nyawa, saudara. Karena itu saya tidak bilang siapa-siapa, karena saya tidak mau tim yang ikut sudah takut duluan sebelum perang. Makanya kalau saudara lihat perjalanan kita dari Manado ke Siau, Bali, tidak ada perjalanan yang enak. Karena sesungguhnya Tuhan bilang, kalau portal itu tidak dikerjakan, ditutup, itu menyangkut nyawa, saudara. Makanya kemarin setiap lewati badai, setiap itu, saya itu tidak tidur, saudara, karena bertanggung jawab full atas semua yang hadir, saudara. Bukan cuma tim kita, tapi semua yang berada bersama kita. Nah, gampang, saudara-saudara sudah tengking-tengking laut, saudara sudah tengking-tengking badai. Paling beberapa saudara dalam hati begini, tapi doa ada puasa kan? Berapa belas jam, 16, 17 jam menghadapi badai, itu tidak hal yang gampang. Sampai saya bilang ke Tuhan, saya doa Tuhan, kalau dalam bulan ini ada yang undang terus harus lewati laut, saya tolak dulu. Lebih baik bagi saya perjalanan jauh naik mobil, kalau sudah tidak mengenakan bisa stop.
Masalahnya kayak kemarin sudah badai di tengah laut, ada satu ibu bilang, coba bilang ini pakai dulu orang masihnya di mana? Masihnya di mana di tengah laut, saudara? Oh my God, itu perjalanannya. Kalau tidak ada itu tidak dicerita, saudara. Ajaib. Nah, saudara, saya bagikan sesuatu yang saya nanggap minggu lalu, yang waktu Pak Raymond bagikan soal hak kesulungan. Dan kita tuh sudah dengar hak kesulungan dari berbagai versi, dari berbagai hamba Tuhan. Nah, saya sudah sharing singkat ini ke Ibu Sri waktu di Siau kemarin. Dan sebenarnya di Siau sedikit kesaksian. Ada pengalaman-pengalaman horor yang saya alami di kamar, saudara. Ketika saya mendengar desahan nafas di samping telinga saya, ketika saya harus mendengar nama saya dipanggil, saudara, saya tidak cerita ke siapa-siapa karena saya takut, saudara-saudara takut. Jadi malam itu saya cuma cerita ke siapa ngomong dengan Nisa kalau tidak salah. Lupa. Tapi pengalaman yang bagi saya sekalipun horor, saya tidak takut, saudara. Dan itu jelas, saudara. Itu jelas. Makanya saya tetap di kamar walaupun tempat itu sedikit horor, tapi horor-horor yang bagaimana yang damai buat saya. Karena tidak ada satu ketakutan, saudara, sekalipun itu fisik, saudara. Ketika ada orang yang berbicara di telinga kanan saya dengan hembusan nafas, dan kemudian memanggil saya, Mami, bangun jom mau makan, Saya lucu, saudara, dengan pengalaman itu, tapi saya sekali lagi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apapun. Buktinya saya tetap di kamar itu, saudara. Nah, saudara, ketika saya dengan Ibu Sri sebentar bicara ini, saya tahu saya ingin bagikan pagi hari ini, saudara, tentang hak kesulungan. Sekarang saya tanya, hak kesulungan kan bicara sama Esau dan Yakub. Esau itu artinya apa, saudara? Arti nama Esau berbulu atau kasar. Sekarang saya tanya arti nama Yakub. Cari di Google arti nama Yakub. Saudara tidak akan temukan arti nama Yakub penipu. Ini rema yang Tuhan kasih minggu lalu, saudara, serius. Dan bagi saya Yakub bukan penipu, saudara. Cari dulu di internet arti nama Yakub dalam Alkitab, tidak ada kata penipu. Ini supaya saudara mengerti, ya saudara, orang ini selalu telan mentah-mentah tanpa orang belajar sesungguhnya. Ada, saudara, di internet saudara Yakub artinya penipu, pemegang tumit, pengganti. Ada lagi cerdik. Cerdik itu bukan penipu, saudara. Jadi tolong jangan panggil aku penipu, kasihan. Dia ternyata bukan penipu. Nanti kan saudara bayangkan ratusan hamba Tuhan khotbah dan berkata Yakub itu penipu. Yakub itu di surga, rasa-rasa dia menurunkan dia putih orang. Kita bukan penipu. Saudara, kenapa? Karena saya juga dulu beranggapan hal yang sama, Yakub itu penipu. Tapi saudara tahu waktu Pak Raymond khotbah minggu lalu, dengan segala kelebihan beliau, itu kan saudara harus tangkap dengan jelas. Ketika dia memperincikan hal ini, saudara, Tuhan rubah mindset saya tentang Yakub. Jadi tolong jangan bilang Yakub itu penipu. Arti nama dia saja bukan penipu, saudara. Tapi orang ini karena sudah dari dulu dikhotbahkan Yakub itu penipu, akhirnya para beranggapan dia penipu. Dia bukan penipu, kasihan. Saya akan bawakannya, saudara. Ini keren ini. Bukan Kejadian 25. Kejadian 25 ayat 23
sampai 28. Saudara, sambil saudara berdoa, siapa tahu ada pembukaan lain yang Tuhan kasih buat saudara. Saya rasa mungkin saya pertama pengkhotbah berkata Yakub bukan penipu. Karena yang lain saya dengar semuanya Yakub, mereka bilang Yakub penipu. Tapi saudara berdoa, siapa tahu saudara dapat tema yang lain. Kejadian 25:28. Kita baca 1, 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpecah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dia dinamai Esau. Sesudah itu, keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab dia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, sekali lagi Esau artinya berbulu atau kasar. Yakub dalam bahasa Ibrani namanya adalah Yaagov, yang artinya pemegang tumit atau pengganti, mengejar, mengikuti, cerdik. Itu arti Yakub. Jadi dia bukan penipu, saudara. Nah, saudara, cerita ini bagaimana Yakub menginginkan hak kesulungan. Dan Pak Raymond sudah bagi minggu kemarin bahwa hak kesulungan itu hak yang teristimewa, hak yang dibedakan, hak yang utama dari semua berkat kesulungan itu yang paling top, saudara. Makanya Yakub menginginkan itu. Hak kesulungan bisa saudara terima kalau yang pertama saudara inginkan itu. Jadi saudara tahu begini, ini hak yang istimewa, yang diperebutkan orang, dan saudara menginginkan, maka saya mau bilang begini, pertahankan rasa keinginan itu. Bukan kita bersaing, bukan saudara, bukan kita bersaing. Tapi begini, ada sesuatu yang begini, Tuhan akan bedakan ketika saudara dapat hak kesulungan, terima kesulungan. Dan hak kesulungan tidak diberikan, saudara, kalau zaman dulu itu untuk anak yang nomor 1 lahir. Tapi berjalan waktu, seiring waktu, saudara lihat hak kesulungan mau di perjanjian lama tidak melulu kepada anak nomor 1. Buktinya Daud, dia terima kesulungan. Benyamin termasuk salah satu yang terima hak kesulungan juga, saudara. Dan itu bukan berarti yang lahir duluan terima kesulungan. Tapi begini, orang-orang menginginkan hak itu, saudara. Nah, saya itu khotbah minggu ketiga bulan ini. Saya pernah tanya ke saudara dan saya lupa menjelaskan. Dan mumpung saya ingat, saya akan jelaskan lagi. Saya pernah tanya waktu saya khotbah, doa itu hak atau kewajiban? Pernah kan saya tanya? Dan saya tidak teruskan, saya lupa, saudara. Kembali saya tanya saudara, doa itu hak atau kewajiban? Dan saya pastikan begini, saudara, 99% orang akan menjawab doa itu kewajiban. Saya bilang doa itu hak, bukan kewajiban. Saya kasih contoh simpel supaya saudara mengerti. Misalnya saudara diberi kesempatan wali kota, sudah tahu wali kota, gubernur lah, karena kita Sulawesi Utara pemimpin tertinggi gubernur. Tiba-tiba gubernur itu datang
ajudannya datang kepada saudara dan berkata begini, contoh, bilang ke Esti, ada perintah dari gubernur. Perintahnya adalah begini, setiap hari kamu harus telepon gubernur, bicara dengan gubernur setiap hari, dikasih waktu 5 menit. Dan 5 menit itu terserah, kamu mau say hello bisa, kamu mau minta apapun bisa, tapi setiap hari 5 menit. Kau diberi kesempatan ngomong sama gubernur. Saya tanya, itu hak atau kewajiban? Kau diberi, Esti diberi hak atau diberi kewajiban? Hak. Tangkap ya? Dengar dulu begini, Esti diberi hak. Diberi hak untuk bicara tiap hari 5 menit dengan gubernur, pemegang kekuasaan tertinggi Provinsi Sulawesi Utara. Dia diberi hak 5 menit. Saya tanya begini, kalau dia tidak gunakan 5 menit itu, yang rugi siapa? Mulai nangkap ya? Diberi hak begini, setiap hari kau ngomong. Terserah kau mau cuma say hello, atau kau mau minta, terserah. Yang penting setiap hari 5 menit. Itu hak saudara. Kalau dia tidak gunakan, yang rugi siapa? Kembali ke Tuhan. Tuhan kasih saudara hak untuk bicara setiap hari sama dia. Kalau saudara tidak gunakan, yang rugi siapa? Saya dan saudara. Kalau kewajiban itu begini saudara. Ketika bicara kewajiban adalah bicara sesuatu yang dalam tanda kutip saya bilangnya dipaksakan. Wajib. Kalian wajib doa, dipaksakan. Kalian wajib baca Alkitab, dipaksakan. Nah, segala sesuatu yang terpaksa, maka saudara tidak akan temukan keindahan di situ. Tapi kalau saudara mengerti begini, saya diberi hak istimewa ini untuk ngomong sama raja di atas segala raja. Saya diberi hak untuk baca Alkitab. Keren ya? Tidak semua orang diberi hak. Semua orang akan disuruh dengan sebuah kewajiban. Tapi begini, di antara orang-orang yang diberi kewajiban, ada orang-orang tertentu yang mengerti ini hak saya. Kalau saya tidak gunakan, yang rugi itu saya. Sementara di saat saya bicara dengan Tuhan, di situ ada keindahan, di situ ada berkat, di situ ada pewahyuan. Kalau saudara mempergunakan hak saudara, itu jadi sesuatu yang begini, bukan lagi wajib, tapi sudah jadi gaya hidup. Makanya saudara mengerti dulu ini saudara. Jangan mau saudara melakukan sesuatu karena saudara tahu itu kewajiban, bukan saudara. Karena di saat saudara melakukan dalam tanda kutip begini, pengertian wajib, maka saudara akan lakukan ya setengah-setengah lah. Yang penting saya sudah lakukan. Tapi kalau saudara mengerti begini, dari ribuan jutaan orang, saudara diberi hak istimewa ngomong sama Tuhan, maka saudara akan melakukannya bukan karena begini, kewajiban, bukan karena saudara sadar, saya diberi hak istimewa ini. Nangkap dulu sampai sini saudara nangkap? Ada yang belum mengerti, saudara bisa tanya, kita bisa bertanya jawab siang ini. Supaya saya mau begini, saudara mempergunakan waktu itu bukan karena kewajiban, karena ada sebuah hak istimewa yang Bapa kasih buat saudara dan saya. Bukan kewajiban saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi detik saudara tahu ini hak. Oh Tuhan, misalnya saudara dalam penjara ini saudara, dikurung. Dari ratusan tiba-tiba kepala penjara bilang begini, kamu saya beri hak istimewa. Setiap hari kau bisa keluar dari penjara 2 jam jalan-jalan. Saya pastikan saudara, dia akan lakukan dengan senang hati. Karena apa? Dari puluhan orang cuma dia diberi hak menikmati 2 jam yang bebas di luar sana. Dan saya yakinkan setiap hari akan dia lakukan. Karena apa? Tidak semua diberi hak. Nah, orang Kristen yang tidak mengerti ini, maka saudara akan dituntut dengan semua liturgi kerohanian
perjumpaan dengan raja di atas segala raja. Tidak semua orang bisa mengalami perjumpaan ini, saudara. Itu hak istimewa yang harus saudara dan saya lakukan. Tangkap sampai sini ya. Jadi doa bukan kewajiban, saudara. Itu hak istimewa Tuhan berikan. Detik saudara mengerti ini, saya akan pastikan begini. Itu jadi gaya hidup saudara setiap hari. Kita diberi hak istimewa. Keren saudara. Masalahnya saudara bisa tangkap itu hak istimewa tuh. Semua orang harus berdoa. Betul, semua orang harus berdoa. Tapi ada orang-orang tertentu Tuhan berikan sebuah hak istimewa. Nah, setiap kali kau datang jumpa aku, kau akan ketemu aku. Itu hak saudara. Menurut saya ketika Tuhan bukakan ini saudara ya, maka saya doa itu bukan sesuatu yang diwajibkan lagi saudara. Tapi doa itu sudah jadi gaya hidup saya. Setiap kali apapun saya akan, Tuhan terima kasih. Tuhan engkau baik. Karena apa? Saya diberi hak. Nangkap ya saudara. Sehingga tidak perlu dipaksa-paksa. Makanya orang itu berat untuk doa karena apa? Dipaksa. Orang itu berat untuk baca gitu kenapa? Dipaksa. Tapi detik saudara punya pengertian ini. Dari setiap makhluk ciptaan Tuhan, ada orang-orang tertentu Tuhan beri anugerah khusus, hak khusus. Maka saudara akan mencintai namanya doa, mencintai namanya baca Alkitab. Itu hak istimewa saudara Tuhan beri. Esau dan Yakub saudara. Alkitab bilang bahwa Yakub menginginkan hak kesulungan. Saudara, tidak ada dalam cerita situ saudara ya, Yakub tipu, tidak ada saudara. Ini akan saya bukakan. Tidak ada saudara. Tidak ada Yakub tipu. Supaya saudara tahu, kalau saudara punya pengertian yang salah, saudara akan bertindak salah. Nah saudara, Alkitab bilang begini, ini yang saya suka. Tadi ya, 28. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada. Saudara pernah jadi pertanyaan kan ini ayat ini? Ishak sayang, Ribka kasih. Berarti ada perbedaan jelas antara kata kasih dan kata sayang. Siapa bisa uraikan sayang itu apa, kasih itu apa? Ya saudara, ini ayat ini jangan sekedar saudara baca. Ini nanti saya akan bagikan pelan-pelan saudara. Bahwa untuk menerima hak kesulungan, saudara harus punya dua ini saudara. Menerima sayang dan menerima kasih. Jadi saudara harus tahu sayang dan kasih itu beda. Saudara buka internet saudara dan saudara tadi perbedaan kata sayang dan kata kasih. Itu bukan sama saudara. Sayang itu belum tentu kasih, kasih itu belum tentu sayang. Beda saudara. Ini kunci kenapa? Waktu Tuhan bukakan sementara Pak Raymond foto, saya di tempat dulu tuh saudara. Rasa menangis, rasa sukacita. Kenapa? Ketika firman dibukakan itu saya rasa, ternyata ya ini rahasia. Saudara, ketika saya baca di internet, maka begini saudara, rasa sayang adalah sebuah perasaan yang melebihi rasa suka dan rasa cinta karena ada sebab akibat. Tapi kalau kasih adalah sebuah perasaan yang di atas rasa sayang tadi saudara. Rasa kasih itu melebihi semua rasa yang ada. Jadi saudara, dikatakan begini, Ishak sayang kepada Esau. Apa? Sebab. Jadi kenapa Ishak sayang? Ternyata karena ada penyebab. Tapi saudara baca Ribka. Ribka kasih kepada Yakub. Tidak ada penyebab. Saudara mungkin bilang begini, oh karena ayat selanjutnya sebelumnya bilang begini,
Karena Esau suka di padang, Yakub suka di kemah. Saudara, zaman dulu kemah itu, jadi begini, mungkin beberapa orang punya pengertian. Oh, Ribka ini sayang, karena Yakub itu suka di kemah bersama dengan Ribka. Zaman dulu saudara, yang banyak keluar kerja itu saudara kaum wanita. Jadi tidak melulu Ribka itu ada di kemah. Tapi ayat ini saudara, supaya saudara akan mengerti bahwa untuk saudara terima kesulungan, saudara harus dapat namanya sayang, tapi juga saudara harus dapat namanya kasih. Ishak sayang karena ada sebab. Sebab adalah apa? Dia suka makan daging. Makanya ada orang tertentu, kenapa kau sayang dia? Karena apa? Dia suka memberi. Tapi detik orang itu melakukan sebuah kesalahan, menyakiti, terkadang rasa sayang kita hilang. Tapi kasih melebihi itu saudara. Mau dia sakiti, saya tetap kasih tadi. Itu kasih, makanya kasih itu di atas semua rasa saudara. Tetap ada sebab kenapa orang itu sayang. Kenapa saya sayang dia? Oh, karena dia tahu ambil hati saya. Jelas saudara, semua orang yang tahu menyenangkan hati saudara pasti saudara sayang. Semua orang yang tahu memberi kepada saudara pasti saudara sayang. Semua orang yang tahu memuji saudara pasti saudara sayang. Tapi belum tentu saudara kasih. Karena detik tiba-tiba dia hina saudara, tiba-tiba dia marah saudara, rasa sayang saudara hilang. Berarti apa? Tidak ada kasih di situ. Tapi kalau saudara sudah bicara kasih ya, saudara mau diperlakukan apapun oleh orang itu, dihianati, ditusuk dari belakang, tetap saudara bilang, kenapa ya hati saya tetap mengasihi dia? Itu sebuah level yang paling tinggi. Jadi cinta, cinta, sayang, itu masih di bawah saudara. Kalau saudara mau tahu saudara punya kasih, ini begini, orang itu sudah hianati saudara, sudah rugikan saudara, tapi di dalam saudara masih tetap sayang sama dia. Itu kasih saudara. Di dalam saudara tidak anggap enteng, tidak meremehkan. Itu kasih saudara. Kalau kita kan tidak, itu orang sayang, tapi begitu ada bentrokan itu sayang hilang. Berarti tidak ada kasih di situ. Tapi sekalipun saudara bentrok, saudara tidak mengerti begini. Kenapa dia sudah buat saya begini? Tapi kenapa kita masih sayang pada dia kan? Nah, itu kasih saudara. Mengerti ya? Jelas. Jadi untuk saudara terima hak kesulungan, saudara harus inginkan. Yang kedua, saudara harus dapat ini sayang dan kasih. Saudara bicara sayang, jadi saya ini cuma mau bicara banyak contoh. Contoh saudara, saya tahu beberapa saudara menginginkan pengurapan dari orang-orang tertentu saudara. Kita semua punya fans hamba Tuhan ya. Punya saudara. Saya juga punya saudara. Dulu. Tapi semakin saya kenal Tuhan ya. Bukan saya tidak mengidolakan ini hamba Tuhan, bukan saudara. Tapi saya tahu semua karena Tuhan. Tapi saya juga punya beberapa hamba Tuhan yang saya suka. Tapi dulu saudara, saya menginginkan ada urapan dari seorang hamba Tuhan saudara. Jadi walaupun saya dengar orang-orang bilang tentang hamba Tuhan ini dia begini, saya tuh tidak peduli saudara. Kenapa? Karena saya lihat urapannya itu dahsyat saudara. Sekali dia khotbah itu orang bisa nangis, dia bisa lakukan kegerakan, dan itu untuk pertama kali saya bilang Tuhan, saya ingin jadi kayak dia. Ternyata saya sadar sebenarnya bukan ingin jadi kayak dia, tapi saya ingin punya apa yang dia punya. Nah itu bicara begini, mengingini sesuatu yang ilahi. Semua saudara punya kan hamba Tuhan tertentu yang saudara Tuhan, bukan ingin seperti dia, bukan. Tapi saudara ingin apa yang dia punya. Contohnya kalau saudara song leader, maka ketika saudara lihat Siti Mohede waktu nyanyi gitu, kenapa dia nyanyi itu bisa, orang itu bisa dibawa ke hadirat Tuhan. Sebenarnya saudara bukan ingin jadi seperti Siti Mohede, bukan. Tapi saudara inginkan apa yang dia punya.
Sekalipun dulu sempat ada isu dia begini, beliau begini, itu tidak begini. Itu tidak memudarkan keinginan saya untuk Tuhan. Saya ingin seperti manusia ini. Kemudian itu saudara dengan main keyboard, tutup mata dan senyum. Dan kemudian lagu pertama yang membuat saya bilang, Tuhan, saya ingin kayak dia. Setiap kali saya pimpin lagu, orang merasakan apa yang saya rasakan pada saat saya dengar dia nyanyi. Dan pertama kali saya dengar dia tuh saudara, saya lihat dia adalah di depan keyboard dia saudara, sambil tutup mata. Dan saudara tahu dia kan gagah sekali saudara. Sudah tua tapi cakepnya minta ampun. Saudara tahu dengan main keyboard dia angkat muka dia dan senyum. Terus lagu yang pertama sekali saudara ya, saya Tuhan, ini orang baru nyanyi lagu ini. Kita ingin satu kali kita pimpin lagu, orang merasakan apa yang kita rasa saat ini. Misalnya ketika saya pimpin, tiba-tiba ada orang yang berkata, Tuhan kita ingin seperti Nova. Pada saat dia nyanyi begini, saudara, lagu yang menyentuh saya adalah begini. Lagu yang dia nyanyi ini. Itu saya pernah suruh siapa? Joshua Iringi waktu saya nyanyi, sampai saya simpan lagu itu. Itu lagu yang berkata bahwa dia buat jalan saat tiada jalan. Tapi bahasa Inggris dia saudara. Tapi dia tuh nyanyi begini saudara. Mau dia lagi nangis, mau dia lagi sukacita, senyum di muka dia tuh nggak berubah saudara. Kalau orang kan menangis, kalau coba nangis tuh di muka bisa ya tuh saudara. Beliau tidak. Dia nyanyi dengan tutup mata dan sambil senyum. Bukan senyum sebenarnya, karena mungkin dia sering senyum, jadi muka dia itu terlihat tersenyum saudara. Dan dia cuma angkat dan dia berkata, kayak buka jalan saat ini. Saya bilang, Tuhan gila nih orang, gila. Sampai detik ini saudara, salah satu penyembah yang saya inginkan adalah beliau saudara. Saya bilang, Tuhan sebelum dia pulang, saya ingin. Makanya waktu saya di Semarang, waktu saya di Semarang saudara, saya tahu dia di mana, saya akan kejar saudara. Saya akan ikuti, misalnya dia ada di Jakarta, saudara, saya akan berusaha ke Jakarta. Kenapa? Saya inginkan ini orang saudara, bukan inginkan dia, tapi inginkan sesuatu. Kenapa saudara? Karena pada saat dia nyembah, itu ada perbedaan dengan penyembah-penyembah yang lain. Inilah namanya hak kesulungan. Semua orang bisa nyembah saudara, tapi ada orang tertentu begini cara dia nyembah. Itu buat orang langsung, dari orang yang lagi ribut di gereja, ketika dengar suaranya langsung dibawa ke Tuhan. Itu keren saudara. Nah, waktu dulu saya menginginkan pengurapan dari seorang hamba Tuhan saudara. Maka ketika saya inginkan, saya itu belajar. Saya dengar khotbah-khotbah di mana bagaimana kita mengambil pengurapan atau jubah dari hamba Tuhan yang kita inginkan. Ternyata begini saudara, salah satu yang membuat pengurapan itu mengalir adalah begini. Saudara harus tahu kesukaan orang itu saudara. Saya sampai hari ini saya tidak tahu kesukaan Don saudara, karena saya tidak punya channel kendang beli. Kalau saya sudah punya terus kirim saudara. Pastor suka makan apa? Tak mau kirim saudara. Masalahnya saya belum punya channel di situ. Tapi apakah itu mengurangi hati saya untuk tidak tetap kita ingin saudara? Karena Tuhan ini orang yang pertama kali saya lihat dia menyembah. Dan saya itu saudara ada sekitar 5-6 jam saya tidak keluar dari hadirat Tuhan. Artinya begini saudara, saya tetap alami Tuhan di 4 jam, 5 jam. Dan itu pikiran saya tidak terganggu oleh apapun saudara. Mau orang ribut segala macam tidak saudara. Saya tetap stay di dalam hadirat Tuhan itu beliau saudara. 4-5 jam saya tidak terganggu. Orang mau bicara, orang lagi ribut kiri kanan. Kita kan begitu, lagi menyembah tiba-tiba ribut bisa keganggu. Fokus kita itu bisa keganggu. Beliau orang pertama yang 4 atau 5 jam menyembah. Saya tetap pikiran itu tetap ini kehadiran Tuhan terus. Makanya saya inginkan itu beliau. Tapi saudara ternyata untuk pengurapan Tuhan turun, saudara harus tahu kesukaan orang yang ingin saudara ambil. Minta hak kesulungan, minta jubahnya.
Tidak sekedar saudara minta impartasi saudara. Impartasi gampang, ditumpang tangan, sekian waktu saudara bisa terima. Tapi kalau saudara terima jubahnya, itu akan tetap begini, tetap stay kalau saudara tetap dalam panggilan Tuhan. Saya ikuti khotbah hamba Tuhan berkata begini, kau harus kenali orang yang kau kejar, kenali apa yang dia suka, kenali apa yang dia inginkan, bukan cari muka saudara, bukan. Tapi kalau saudara lihat kisah-kisah ini, Ishak sayang kepada Esau karena dia suka makan daging buruan Esau. Kalau saudara lihat cerita di Perjanjian Baru, setiap kali Tuhan Yesus membuat apa-apa, itu di meja makan saudara. Di meja makan. Nah, salah satu contoh real nyata saudara yang terjadi yang saya lihat adalah di suami saya ini saudara. Dia bilang ke saya dari dulu, kita ingin yang Papi Daniel punya ini. Dia bilang, saya kita doa ke Tuhan, kita ingin sekali apa yang salah satu karunia yang Pak Daniel punya. Nah saudara, saya lihat dia bukan sekedar ingin saudara. Saudara, kesaksian beliau apa? Dia tahu apa yang menjadi kesukaan Pak Daniel, dia lakukan saudara. Dia tahu apa yang menjadi kesukaan Papi Daniel, dia lakukan saudara. Sampai itu saya lihat jelas saudara. Saya pernah dengar langsung apa yang Pak Daniel lepaskan buat dia. Dan itu cuma jadi rahasia kami saudara. Tapi hari itu saya dengar jelas Pak Daniel lepaskan apa yang Pak Daniel inginkan buat Papi saudara. Tidak sampai di situ saudara. Diteguhkan dengan apa? Dengan Mami memberikan batik kesulungan pertama AOC. Itu ke Papi. Mami bilang ke Lala waktu itu khusus batik ini nanti kita berikan ke Jimmy aja ya. Jangan kasih ke siapa-siapa. Itu sampai secara fisik dari roh menjadi nyata, itu diteguhkan dengan itu saudara. Jadi saya tahu saudara, oh dia terima. Tapi perjalanan yang menginginkan apa yang Pak Daniel punya, itu dengan ini, dia berusaha saudara menjadi pribadi yang disayang oleh Papi Daniel. Itu yang namanya cerdik. Alkitab bilang ini, kita harus cerdik seperti apa? Ular, tapi tulus seperti merpati. Itu cerdik, itu bukan menipu saudara, bukan. Itu yang namanya kecerdikan ilahi. Tapi apakah waktu beliau memperebutkan sayang Papi, apakah mulus? Tidak saudara. Wah, diusir dari AOC, dihina dari depan mimbar. Saudara, saya bukti sampai saya ingat ada satu peristiwa yang sangat fatal. Saudara tahu, saya bilang ke suami saya, pertemuan kali ini kau tidak usah pergi, saya yang hadapi. Sekian begini saudara, kita gak ada utama tapi suami. Kenapa hari itu saya lihat ada sebuah kelelahan di jiwa dia saudara. Hari itu saya tahu itu titik terendah dia saudara. Dan bagi saya begini, kalau sampai dia ikuti pertemuan ini, dia yang hancur. Dan hari itu saya bilang ke suami saya, pertemuan kali ini saya hadapi, saya maju. Dan beliau tiba-tiba mengiyakan, oke, kali ini kau yang pergi. Karena saya tahu akan dibahas masalah ini saudara. Dan di hati saya paling dalam begini, saya tidak mau suami saya dipermalukan. Saya tidak mau suami saya direndahkan. Saya bilang, saya pasang badan. Karena memang akan dibahas masalah ini. Betul saudara, dibahas. Wah itu saudara, berbagai rasa itu saya alami saudara. Ketika dibahas, maka terlihat jelas siapa itu kawan, siapa itu lawan. Orang-orang pemimpin yang tidak saya duga tiba-tiba datangi saya di belakang dan cuma tepuk, kuat loh.
yang dibicarakan suami saya, tapi karena saya berhadapan di situ, saudara, saya cuma nangis, saudara, cuma menangis. Dalam hati saya begini, papi tuh udah tahu ya betapa suami saya itu sayang sama kamu dalam hati. Saudara tahu, saya jelaskan ke mami Selvi masalah itu, saudara. Yang nangis bukan cuma saya, mami nangis, Lala nangis, saudara, untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, saudara. Apakah selesai? Tidak selesai. Seperti yang beliau kesaksian, diacu, tidak melihat. Tapi begini, itu tidak membatasi dia menginginkan apa yang Pak Daniel punya. Dia tahu kelemahan Pak Daniel, dia tahu. Dia tahu perlakuan buruk Pak Daniel, dia tahu. Tapi begini, diabaikan karena dia kerja intinya yang ilahi. Nah, ini yang harus saudara punya. Saudara lakukan apapun. Tiap kali mau ke Bandung, papi suka makan apa? Papi mau apa? Oh, dibawa saudara. Kemarin saudara itu, dia sampai bawa itu sampai, makanya saya ikut antar beliau berangkat. Banyak sekali yang dia bawa, saudara. Dan saya tahu apa gunanya dia bawa ini, saudara. Dia sampai rela bayar bagasi lebih, saudara, demi untuk hal-hal ilahi yang bukan sekedar oleh-oleh, bukan, saudara. Tapi saya tahu ada maksud di balik pemberian dia, saudara, ke beberapa pemimpin yang akan dia temui, saudara. Kalau saudara untuk menginginkan pengurapan, saudara harus dapati sayang dulu, saudara. Nah, saya sebaliknya, saudara, orang yang saya inginkan bukan orang yang dekat dengan saya. Tapi saya tahu orang ini menyukai yang namanya sesuatu yang profetik. Maka saya ingat, saudara, pertama kali hadiah yang saya kasih ke beliau, saya pesan khusus, saudara, sebuah perhiasan. Dia itu sebenarnya mata kalung. Jadi saya tidak beli kalungnya, saudara, karena mahal. Jadi saya cuma beli liontinnya. Di liontin dia itu bulat, saudara, kayak dari kelereng. Tapi di dalam itu ada air dan mawar biru. Saya pesan itu banyak, saudara, karena saya suka. Jadi ada warna biru, ada yang warna-warni, mawar warna-warni, ada yang mawar pink. Saya ingat saya 4 saya pesan. Dan saya tahu orang ini penyuka sesuatu yang profetik. Maka ketika saya berdoa, Tuhan bilang kasih dia. Saya pesan, saudara, dia terima, kaget dia. Karena untuk pertama kali dia lihat sesuatu yang unik, saudara. Seperti di dalam kelereng, tapi di dalam ada mawar biru dengan air, dan itu bertahan lama, tidak akan layu di dalam. Ada cairan khusus yang membuat mawar biru itu tetap bertahan. Saya kasih, detik saya kasih, saudara, saya tahu ada sesuatu yang terbuka di hati saya dan beliau. Ulang lagi, saudara, setiap kali ketemu saya akan kasih dia sesuatu. Kenapa? Alkitab bilang di mana hartamu, di situ hatimu. Sampai, saudara, ada satu titik saya kaget. Beberapa tahun kemudian beliau datang layanan ke Manado. Dan ketika beliau datang, saudara, di salah satu gereja kami datang, dia panggil saya, dia suruh asistennya kasih saya sebuah hadiah. Nah, saudara, ketika dia kasih adalah begini, itu jubah batik profetik dia yang pertama. Dan dia kasih jam tangan dia. Dan dia bilang, Nov, ini jam tangan pertama yang saya punya, saya lepaskan buat kamu. Kamu jadi orang yang bisa mengerti waktu. Kamu jadi orang yang bisa mengerti setiap detik, jarum, jam. Kamu nangkap hati Tuhan. Dan saya tahu begini, saya terima apa yang dia punya. Dia kasih ke saya bukan yang baru, saudara, yang bekas, saudara. Tapi ada makna di situ. Ada sesuatu yang disampaikan lewat pemberian itu. Saudara, setelah saya dapat dari beliau, jadi kalau saudara bilang gini, apakah kita bisa menginginkan lebih dari satu? Bisa. Kepada orang yang berbeda? Bisa. Tapi saudara, sekali lagi nanti terakhir saya bilang begini,
semua bisa saudara terima kalau saudara dalam penundukan diri. Karena Tuhan tidak akan memberi kalau Tuhan tahu saudara pemberontak. Semua yang saya terima detik begini, detik saya mulai menghargai suami saya. Saya tidak bisa langsung dapat dari orang itu sebelum saya punya pengabdian, penundukan diri kepada otoritas. Karena bicara pengurapan ini, kalau saudara tidak dalam otoritas, saudara jadi monster dalam sebuah pelayanan. Kalau saudara minta karunia dan sebagainya, tapi kalau saudara tidak dalam penundukan diri, saudara monster, saudara. Di mana saudara ada kerusakan terjadi sekalipun saudara berkarunia. Tapi kalau saudara diberi karunia dan saudara dalam sebuah penundukan diri, dalam otoritas, maka karunia saudara itu menjadi karunia membangun saudara. Karunia saudara itu menjadi karunia begini, melukai tapi membebat, membongkar tapi membangun. Nah, beda orang-orang yang diberi karunia. Makanya saudara perhatikan, ada orang-orang yang punya karunia tapi tidak submit. Monster saudara. Mereka ada di mana? Di situ ada kehancuran saudara. Bukannya terbangun sesuatu, tapi menghancurkan. Mending kalau habis hancur bisa terbangun. Ini menghancurkan dan memang menghancurkan. Makanya kalau saudara menginginkan pengurapan seorang, pastikan begini saudara. Saudara submit dulu kepada otoritas di bawah saudara. Ketika saya belajar menundukkan diri saya ke suami saya, baru saya lihat itu karunia dari si A, si B itu jadi nyata dalam hidup saya, saudara. Nah, saudara, sekali lagi untuk saudara terima, saudara harus dapat sayang dulu. Nah, sayang itu terjadi karena apa? Ada sebab, ada akibat. Tapi yang kedua ya saudara, untuk saudara mau dapat hak kesulungan, saudara harus terima namanya kasih. Maka saudara harus tahu begini, Yakub tidak menipu, tapi dia dituntun oleh Ribka. Ini saudara harus paham dulu. Ribka ketika mendengar bahwa terjadi pembicaraan antara Ishak dan Esau, Ishak bilang ke Esau, sebentar lagi aku akan mati. Karena itu berikan aku daging buruan, kau masak yang enak, aku makan dan aku akan memberkati. Ribka dengar. Maka Ribka berkata kepada Yakub, kau pergi ambil domba yang terbaik, aku akan olah masakan. Saudara, tadi situ terjadi pembicaraan apa? Yakub bilang begini, bukankah ini artinya menipu? Kita baca supaya saudara tahu Yakub ini anak yang baik sekali. Kejadian 27. Kita buka dulu Kejadian 27. Kejadian 27 ayat 11. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Yakub tahu saudara, kalau dia tipu ayahnya akan ada kutuk. Yakub tahu saudara, yang menipu dia akan terima kutuk. Kita bilang gitu. Tapi ibunya berkata kepadanya, akulah apa? Akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing itu. Saudara, Ribka bicara soal tuntunan. Karena dia tuntun Yakub ini. Yakub, kau pergi begini bla 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 bla, kau buat begini. Yakub bilang, mama, terkutuk kita kalau kita berdusta sama bapak. Tapi Ribka bilang gini, akulah yang akan menanggung
lakukan buat saudara supaya saudara dan saya selamat? Apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Dia tanggung. Dia tanggung dosa saudara. Dia tanggung kutuk saya dan saudara. Yesaya 5:3-4, di 2 Korintus 8 ayat 9 itu jelas dikatakan begini, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Itu sudah bukti jelas. Ribka menginginkan Yakub menjadi anak yang beda. Bahkan dia berkata begini, dia rela menanggung kutuk supaya dia lihat anaknya menjadi anak yang luar biasa. Dan bukankah itu yang Bapa di surga lakukan buat saya dan saudara? Demi dia mau melihat saudara selamat ini. Demi dia inginkan saudara menjadi pribadi yang beda dari yang lain-lain. Dia berkata, lakukan biar aku tanggung kutuk itu. Saudara, ketika saya diberi pengertian soal ini, saya menangis. Sehingga Tuhan, Yakub itu bukan penipu. Tapi ada satu pribadi yang mengambil alih, yang menuntut dia. Maka Tuhan bicara begini, ketika engkau dapat sayang seseorang, engkau akan dapat pemberian dari orang itu. Tapi ketika engkau dapat kasih seseorang, maka engkau akan diberi sebuah tuntunan. Makanya saudara lihat, Ribka yang mengajari, bukan Ribka yang menuntun, kau harus buat ini, kau harus buat itu. Saudara, dan itu dimulai saudara, karena Tuhan sudah lihat Esau menganggap ringan hak kesulungan. Ketika dia pulang dari padang, Alkitab bilang begini, dia lelah. Dan ketika dia lihat Yakub sementara memasak, ini bisa mau bilang Yakub tidak menipu saudara. Terjadi sebuah transaksi. Esau bilang, aku lelah, saya sudah lelah untuk masak, boleh gak saya minta? Saudara, Yakub bilang apa? Aku akan kasih, tapi kau beri dulu hak kesulunganmu. Saya tanya, di mana dia menipu? Mungkin saudara bilang, ya waktu dia terima berkat dari Ishak, dia pakai segala macam. Yang ajar siapa? Apakah itu hati dari hati dia? Tidak. Ada satu pribadi yang mengatur semuanya, seolah-olah saudara, rekayasa dibuat. Itu bukan lahir dari hati Yakub saudara, tapi ada seorang yang menuntun dia. Jadi kalau Yakub secara pribadi, dia tidak menipu saudara. Dia bilang ke Esau apa? Kasih aku sulungan, aku kasih yang ini, aku kasih kacang merah. Dia sudah minta saudara. Dan terjadi sebuah transaksi. Tapi dasarnya begini saudara, kalau orang itu tidak baik saudara, maka orang akan mencap orang itu penipu. Kalau orang itu licik, maka ketika dia mengalami kerugian, dia akan bilang orang lain tipu. Saudara, yang memberi cap Yakub penipu itu Esau. Baca di Alkitab, baca di internet, siapa yang memberi gelar Yakub penipu, saudara akan temukan seluruh internet akan jawab begini, Esau, bukan Tuhan. Baca saudara, dibuktikan dari internet, dibuktikan dari Alkitab. Makanya ketika Esau meraung, Esau bilang begini, makanya dia itu penipu. 2 kali dia tipu. Yang pertama dia minta kesulungan. Saya tanya begini, Yakub ada tipu minta kesulungan atau tidak? Tidak saudara. Dia minta, dia bilang begini, oke aku kasih, tapi kau berikan
kali, Kejadian 25. Pada suatu kali, ayat 29, Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Peringatan saudara, hati-hati dengan saudara yang suka keliaran, karena saudara yang liar akan menghasilkan kelelahan. Makanya kalau Tuhan tidak suruh saudara berlelah, jangan mau lelah saudara, jadi liar saudara. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub bilang apa? Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Dia tidak tipu saudara, dia bilang jual. Terjadi sebuah transaksi. Esau, apa dia bilang? Baca ayat 32, baca sama-sama. Esau. Ini titik awal saudara. Titik awal kenapa akhirnya Yakub yang terima, karena dia berkata apa gunanya. 33 Yakub kembali berkata, bersumpah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, lalu dijualnya. Jadi siapa yang kasih kesulungan? Esau sendiri, bukan Yakub yang tipu. Dari awal memang sudah diberikan saudara. Tinggal prosesnya saja untuk menjadikan hak kesulungan itu jadi nyata. Jadi dari awal tidak ada terjadi tipu menipu saudara. Dia masak, kakaknya datang, dia bilang, oh kita mau kasih, tapi ada berikan pihaknya. Esau beranggapan, sementara kita mati, apa guna kesulungan? Yakub bilang bersumpah dulu. Ketika dia bersumpah dikatakan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi 2 kali. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya saudara. Jadi tidak ada saudara. Ini saudara hati-hati dengan setiap rasa lelah di jiwa saudara. Karena ketika kelelahan akibat keliaran, bicara padang, bicara sesuatu yang keras, bicara sesuatu yang panas, bicara padang, bicara daerah perburuan. Nah kalau saudara liar, maka akan ada kelelahan di jiwa. Makanya kenapa setiap kali kegiatan, Papi itu selalu bilang, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Setiap kali ada kegiatan apapun dia selalu berkata, sudah dapat dari Tuhan, tanya Tuhan. Kenapa saudara? Karena terkadang orang tuh mengejar sesuatu yang terlihat. Nah kalau saudara sesuatu yang terlihat itu tidak berasal dari Tuhan, itu akan begini saudara, mendatangkan keliaran di jiwa saudara dan saya. Liar, haus akan pengakuan, haus akan validasi. Nah, itu dilakukan beberapa orang. Buat sesuatu yang terlihat. Detik tidak dapat pengakuan, tidak dapat validasi dari orang, tidak dapat ujian, kecewa. Makanya kayak kemarin di Siau saya tahu itu tepat dalam waktu Tuhan. Kenapa? Sampai tempat tidur Tuhan atur. Oh, saudara, saya tahu itu jaminan Tuhan. Kalau kita lakukan dalam jaminan Tuhan, dia jamin saudara. Nah bayangkan kalau kita cuma mau kejar-kejar hak, wah-wahnya saja itu. Wah, orang bisa pelayanan ke Siau ini, bisa memberkati. Wah, kalau kita cuma kejar itunya, mungkin saya pastikan orang tidak selamat di laut. Tapi hari itu dari awal jalan saya mengerti, dia jamin. Ketika berangkat, kenapa harus di dek 1? Itu dek paling bawah. Tapi ternyata itu dek paling aman ketika badai gelombang. Kenapa pulang harus naik ferry? Saya tahu kalau naik marina, saudara, pasti nih orang-orang menangis di tengah lautan dengan situasi seperti itu, saudara. Di
Very terjadi perebutan drama tempat tidur. Tapi kenapa posisi kita di situ? Ternyata situ yang paling aman. Dari hal kecil ini saya tahu inilah jaminan Tuhan. Tapi ada banyak orang kan tidak mengerti itu, saudara. Liar, berburu pengakuan, berburu ini. Detik tidak dapat semua itu lelah, kecewa. Seperti ini Esau, lelah, minta makan. Begitu minta makan, maka di situ kesempatan ini. Makanya dibilang Yakub itu cerdik, Yakub itu pengejar, Yakub itu mengejar. Dia lelah, dia bilang juallah kesulungan. Kalau hari itu Esau tidak menjual kesulungan, tidak ada cerita ini, saudara. Tapi di sini kita mengajarkan begini: jangan sepelekan apapun yang Tuhan sudah berikan atas engkau dan saya. Cuma menari, cuma berdoa syafaat, cuma ini. Hati-hati dengan ketika saudara saya bilang, misalnya mau khotbah. Saudara yang dikasih tugas khotbah di PCG dan khotbah di sini. Lebih banyak saudara bersiap-siap sungguh-sungguh di mana? Pasti di sini. Karena cuma di PCG, cuma dia yang mau dengar. Itu perkara-perkara ini saudara pikir Tuhan tidak itu? Perkara di hatimu coba berkata, cuma WL di PCG. Coba saudara kalau suruh WL di sini, saya pastikan 3 hari 3 malam saudara doa puasa tanya Tuhan mau lagu apa Tuhan? Tapi kalau di PCG, cuma dorang tong deng tong istilah sekarang. Saudara pikir itu tidak menganggap ringan? Detik saudara menganggap ringan, saya kasih tahu Tuhan persiapkan orang di belakang saudara untuk antri ini. Terakhir saudara. Hak kesulungan yang Yakub terima dimeteraikan dengan berkat yang Ishak lepaskan. Kita baca Kejadian 27 ayat 34 sampai 40. Kejadian 27 34 sampai 40. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raung ia dengan sangat keras. Saudara, akan ada masa saudara minta hak kesulungan, Tuhan akan beri. Dikatakan begini, Esau meraung-raung. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kenapa dilakukan begini, saudara? Karena Tuhan sudah lihat dari awal Esau memandang ringan. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Jadi yang memberi gelar penipu ini Esau. Orang-orang yang licik, ketika dia rugi, maka dia akan berkata, orang tipu saya. Padahal apa? Bukan tipu. Dia sendiri yang sudah menjual hak kesulungan dia. Dikatakan apa? Hak kesulunganku telah dirampasnya. Saya tanya, Yakub rampas tidak? Tidak, saudara. Yakub mengutarakan dulu maunya dia. Yakub bilang, boleh, tapi jualan kesulungan. Itu bukan merampas, saudara. Itu transaksi, negosiasi. Kalau Esau nak kasih pun Yakub pasti cerita beda. Sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagi baru, saudara? Kalau saudara menganggap ringan apa yang sudah Tuhan beri, panggilan saudara, talenta karunia saudara, maka begini saudara, surga kehabisan stok memberkati saudara. Walaupun surga itu tidak pernah kehabisan berkat, tapi stok buat saudara habis. Makanya Esau bilang begini, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain? Berarti sebenarnya begini, Esau mengerti hak kesulungan itu istimewa, tapi dia sudah menganggap ringan dan kairos dia selesai. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya laku akan dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambamu, menjadi hambanya.
dan telah kubekali dia dengan garam dan anggur, maka kepadamu Ishak bilang apa? Apalagi yang dapat kuperbuat anakku? Satu kali saudara menangis, Tuhan kembalikan aku ke panggilan. Tuhan bilang, apalagi yang harus aku lakukan? Anda bisa. Yang Anda minta itu kasih orang belakang. Saudara tahukah saudara, di belakang saudara ada begitu banyak orang yang siap mengambil alih apa Tuhan sudah beri buat hidup saudara dan saya. Saudara macam-macam aneh, saudara menganggap ini sebuah suatu yang ringan. Maka saya kasih tahu, ada di belakang orang yang akan mendahului saudara. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itu ada padamu ya Bapak. Berkatilah aku ini juga. Hak kesulungan membuat begini. Saudara dan saya akan menyesal di akhirnya. Lalu Ishak dan Esau suara keras, menangislah Esau. Lalu Ishak hanya menjawabnya, sungguhnya ini berkat ini ya. Ini yang berkat yang Ishak lepaskan buat Esau. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit. Ini bukan berkat, ini sebenarnya kutuk saudara. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila apa? Engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari perkutmu. Apakah ini terjadi? Tidak saudara. Ishak sudah bilang kalau kau sungguh-sungguh, maka kuk itu akan terlempar. Tapi sampai akhir cerita, apakah Esau terima kembali kesulungan? Tidak ada saudara. Maka saya akan tutup begini saudara. Hak kesulungan terjadi karena ada sebuah keinginan dari sang penerima. Dan itu terjadi ketika ada kolaborasi rasa sayang dari sesama dan kasih dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan tuntut untuk ngana dapat hak kesulungan si A, lakukan A, lakukan B, Ribka bilang apa? Biar aku yang menanggung. Seberapa banyak saudara yang menginginkan hak kesulungan Tuhan berikan? Dapati sayang dan saudara bergaul dengan Roh Kudus. Bukankah kita bilang dia itu yang menuntun, yang mengajari langkah demi langkah. Amin. Dan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini dimulai dengan bertobat. Kalau kau menganggap yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan cuma ini kuat. Hati-hati ketika di hatimu sudah ada cuma multimedia, cuma kameramen. Hati saudara. Tahukah apapun yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara itu kepercayaan dari Tuhan. Kalau manusia percaya, saudara bisa kerjakan dengan sepenuh hati karena saudara takut salah. Bagaimana dengan hal-hal yang hari ini Tuhan sudah berikan? Jangan sampai saudara dan saya menganggap itu tidak penting, cuma itu, cuma ini. Dan biar siang hari ini saudara seperti Yakub, dia mendapati sayang dengan cara dia saudara. Tapi cara dia adalah cara yang dituntun oleh Ribka. Ribka bicara Roh Kudus, dia menuntun Yakub untuk memperoleh hak kesulungan. Bapa di surga mengirim Tuhan Yesus untuk menanggung kutuk saudara dan saya, supaya akhirnya dilihat saudara dan saya jadi orang-orang yang bisa memuliakan nama Tuhan, yang bisa menerima berkat-berkat kesulungan. Siang ini dua hal yang harus saudara lakukan kalau saudara sudah menganggap cuma biasa. Tapi yang kedua yang saudara harus lakukan adalah saudara sungguh mencerit, Tuhan biarkan sayang dan kasih aku terima sih. Bukan persaingan yang saudara dan saya lakukan, tapi saudara masing-masing kita berlomba untuk menerima. Karena
Karena setiap kita Tuhan beri porsi yang berbeda, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak anak-anak Tuhan menganggap remeh hak kesulungan. Mohon siang ini kita berkata Tuhan, mereka yang menganggap enteng hak kesulungan, aku mau itu